kompetensi tambahan di bidang IT. Mari kita buka, kita awali kegiatan ini yang tidak hanya diagendakan hari ini, tetapi juga berkelanjutan bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Insan, Mas Insan, dan Pak Edi, dan juga adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor yang sudah membuka acara ini, dan kami berharap acara ini bisa lancar. Terima kasih Pak Rektor. Yeah. Kita kembali ke saya, dan hari ini agenda kita adalah pemateri, sosialisasi scholarship terlebih dahulu oleh saya sendiri. Mohon maaf ini tidak ada MC-nya, tidak ada orang-orangnya, masih sangat kurang SDM-nya. Jadi saya MC, saya moderator, saya juga sebagai orang yang membawakan presentasi nanti sebagai ketua scholarship, UMPWR Scholarship. Jadi saya awali dengan apa itu scholarship, program-programnya apa saja, dan ya program jangka pendek, jangka panjang ya tentunya. Seperti apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Rektor barusan, kami membuat pelatihan atau workshop ini adalah untuk menjembatani dunia usaha dan dunia akademis. Karena apa yang didapatkan di akademis belum tentu didapat oleh mahasiswa. Itu di MBKM, di kurikulum yang baru ini, mahasiswa diwajibkan untuk mengambil mata kuliah atau subjek yang sesuai dengan keinginannya. Nah, dikombinasikan juga dengan dunia usaha, nanti di dunia kerja kita banyak sekali menggunakan skill-skill khusus ya. Nah, di sini sudah ada Mas Bayu. Mas Bayu itu adalah mantan alumni, bukan mantan alumni, alumni kami ya, alumni kami yang sudah berkecimpung di dunia banyak sekali ya, dunia fotografi, dunia sinematografi, dan lain-lain. Jadi kami mengundang Mas Bayu nanti bisa menjadi sumber bukan sumber tapi referensi. Jadi ada mahasiswa kita atau alumni yang sudah berhasil gitu. Nah, itu bisa dicontoh, nanti bisa tanya langsung dengan Mas Bayu. Nah, apa itu scholarship sendiri? Scholarship adalah unit yang non-profit ya. Jadi unit non-profit dari kampus yang kita seperti layaknya Lasismu ya. Kita fundraising, mencari dana, dan dana itu kita kembalikan ke mahasiswa itu sendiri berupa penyalurannya bisa berupa uang, bisa berupa pelatihan, dan bisa berupa jasa. Jadi nanti ada jasa, ada barang, ada produk, ada macam-macam. Nah, insya Allah kita akan membuat pelatihan ini, workshop ini selama 3 kali ya. Dan kami berharap, jadi ada aturan mainnya. Ada mahasiswa di sini, ada 3 mahasiswa, kita kategorikan 3 mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa yang nanti akan menjadi kandidat penyaluran beasiswa ini. Yang kedua adalah mahasiswa yang non kandidat. Jadi mahasiswa kandidat adalah mahasiswa yang sudah mendaftar. Syarat dan ketentuan bisa menghubungi saya langsung di kantor ya. Terus ada mahasiswa non kandidat, yaitu mahasiswa yang secara langsung
menghubungi saya, tertarik dengan program ini, tapi sudah kadung telat gitu. Tapi nggak apa-apa, kita akan akomodir ini. Jadi untuk mahasiswa kita, kandidat dan non kandidat, dan satunya lagi adalah mahasiswa yang dari luar, karena kami juga mengundang dari luar yang tertarik dengan acara ini. Kita akan ada 3 acara ya, insya Allah kita akan 3 ada acara, yaitu desain grafis, yang kedua adalah video editing, yang ketiga adalah animasi. Nah, kebetulan saya di sini seorang dosen ya, yang sudah mengaplikasikan itu, 3-tiganya itu di dalam pengajaran. Jadi itu sangat bermanfaat sekali. Jadi ketika saya semester 3, semester 4 saya belajar itu, dan saya punya keinginan saya harus menguasai ini. Saya harus menguasai A, B, C. Akhirnya alhamdulillah saya dapatkan. Dengan ya, kalau mahasiswa kan biasanya kan suka ada tugas ini dan lain sebagainya. Saya nggak peduli. Pokoknya saya harus dapetin skill ini, karena nanti skill ini akan bermanfaat di kemudian hari. Nah, terbukti sekarang ketika saya mengajar itu ya sangat bermanfaat. Oke, lalu kita oh ya, satu lagi. Kegiatannya apa aja? Kegiatannya yaitu tadi penyaluran atau pentasarufan beasiswa, yaitu bisa berupa pelatihan, bisa berupa apa namanya, kita tasarufkan dengan uang. Jadi nanti ada momen-momen tersendiri. Jadi beda dengan lazismu ya. Kalau lazismu biasanya ada gempa bumi, ada apa ya, naudzubillah, ada disaster gitu, ada itu baru turun gitu. Nah, kalau kita enggak, kita cari mahasiswa yang pinter-pinter, kita cari mahasiswa yang benar-benar berminat gitu untuk kita apa istilahnya, kita tasarufkan, kita salurkan dana itu, bisa mudah-mudahan bisa bermanfaat buat mahasiswa dan bisa bermanfaat buat kampus kita. Jadi kita banyak sekali PR yang akan dikerjakan oleh pihak scholarship. Kami mohon bantuannya. Oh ya, ini ada aturan mainnya ya. Jadi yang kandidat dan non kandidat, tolong bisa mengikuti selama tiga minggu ya, 3 minggu ya, Pak Insan. Selama 3 minggu ya. Oke, selama 3 minggu, mungkin 1 bulan ya, 1 bulan mungkin sekitar 3 sampai 4 minggu ya. Jadi nanti kita persilahkan Pak Insan untuk memberikan pemaparan materi. Saya hanya mensosialisasikan apa itu UMPWR, karena belum pada tahu yang namanya UMPWR, kegiatannya apa aja, dan khususnya kita masih ada di pandemi ya, tapi memang sudah banyak yang sudah offline, karena kita rencananya udah dari dulu gitu, ya udah online aja. Nanti kalau kita ada offline ya kita offline. Tapi untuk sekarang ini dan untuk kedepannya kita masih online. Mungkin gitu aja ya. Mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa sendiri sebelum kita ke pemateri. Ada pertanyaan 1-2 gitu? Oh, nun sewu, saya baru baca chatnya Pak Raufik, Pak Rektor. Mohon izin live karena ada ada acara lain. Silakan, ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan yang belum jelas. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, izin tanya Pak. Oh ya, silakan. Ini untuk jadwalnya itu bakal terus di pukul segini atau bagaimana ya Pak? Soalnya kan ya kendala kami itu Pak tetap ada jadwal kuliah seperti itu loh Pak. Kayak saya sendiri nanti itu pukul 10 juga ada jadwal kuliah Pak. Dan itu juga kuliahnya itu dilaksanakan secara langsung, tatap muka seperti itu Ya, Pak. pertanyaan yang bagus sekali Mas Erdian. Jadi nanti kita serahkan kepada kelas ya.
kelas itu termasuk Pak Insan juga. Jadi semuanya bisa urun rembuk, Pak, jadwalnya bentrok nih. Kayak hari ini ya. Hari ini banyak yang kuliah gitu. Ya, nanti dibicarakan aja, didiskusikan aja, Pak. Enaknya hari apa? Hari Sabtu. Biasanya sih hari Sabtu. Hari Sabtu, hari Ahad gitu. Kita ada ini. Karena Pak Rektor menghendaki hari Senin. Jadi untuk pembukaannya saja yang hari Senin. Jadi mohon perhatikan ya teman-teman ya. Kenapa hari Senin? Saya juga hari Senin juga ada acara nih hari ini. Tapi karena saya hostnya, saya moderatornya, ya sudah saya ngalah dulu. Ya ini untuk hari ini saja. Jadi pembukaannya untuk hari ini saja, untuk hari Senin. Jadi kita serahkan kepada kelas. Silakan nanti dirembuk. Yang penting buat kami adalah presensi lancar. Yang kedua adalah tugas lancar. Dan nanti insya Allah akan ada penghargaan buat yang bagus kinerjanya secara tugas, secara presensi dan lain-lain gitu. Itu nanti akan dimasukkan ke program yang kedua dan ketiga. Kalau itu bagus, akan rekomendasi ke 2 dan ketiga. Jadi sayang sekali kalau misalnya gara-gara nggak bisa menentuin jadwal saja, terus hilang begitu saja. Karena di sini ada yang mahasiswa yang dari luar itu mohon maaf berbayar ya. Jadi di sini ada yang berbayar, ada yang tidak. Ya, jadi digunakan saja, di manage waktunya sedemikian rupa sehingga Anda bisa mengikuti. Begitu, ada pertanyaan lagi, silakan. Satu lagi. Kalau tidak, kita ke Pak Insan. Tidak ada? Oke, silakan Pak Insan. Kita akan sedikit konsentrasi dengan pembelajaran. Kalau saya sih seneng gitu ngelihat apa itu desain. Wah, itu seneng banget. Nah, ini ada pakarnya, bisa karena saya belum melihat profil panjenengan ini. Saya jadi lupa mengingatkan sedikit. Nanti mungkin sebelum pemaparan bisa diceritakan dari mana, terus pengalamannya apa begitu. Langsung aja ya. Silakan Pak Insan Kamil. Waktu kami persilahkan. Ya, bismillah. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Rabbul Alamin, serta salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Ya, teman-teman sekalian, Masya Allah, yang terhormat Bapak Direktur Universitas Muhammadiyah Purworejo, Pak Dr. Rafiq Nur Hadi, dan juga yang terhormat Bapak Edi Sunjayanto Mashkuri, selaku dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Purworejo, dan juga sekaligus pendiri dari UNPWR Scholarship ya. Dan yang berbahagia para peserta workshop mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo. Alhamdulillah, terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk membawakan materi workshop pelatihan desain grafis ini, yang dimana pelatihan ini insya Allah akan berlangsung setiap pekannya ya. Mungkin hari ini hari Senin, tapi setelah ini insya Allah pekan berikutnya itu dikarenakan ada yang
uzur ya, seperti hari Senin hari kuliah, maka kita insya Allah undur waktunya atau kita ubah jadi hari Sabtu atau hari Ahad insya Allah Ta'ala. Dan saya juga berharap kepada teman-teman mahasiswa agar bisa menyimak dengan baik dan menanyakan apabila ada yang kurang dipahami. Nah, insya Allah saya selaku pemateri akan menjawab semampu atau sebisa saya. Dan insya Allah juga nanti akan ada pemberian tugas atau evaluasi kepada teman-teman. Nah, di sini tujuannya supaya bisa mengasah atau menguji pemahaman yang sudah diterima. Ya, baik. Jadi pertama-tama saya perkenalkan dulu ya. Jadi saya di sini merupakan desainer grafis. Ya, jadi profesi saya itu desainer grafis. Nah, di sini nama saya Insan Kamil Haidar. Saya merupakan alumni salah satu universitas di Makassar atau Politeknik ya, yakni Politeknik Negeri Ujung Pandang. Ya, sini saya belajar desain grafis itu dari teman-teman juga dan juga dari YouTube dan sebagainya. Banyaklah referensi. Adapun pelatihan yang saya ikuti itu juga sebagian ada, tetapi itu tidak sepenuhnya. Ya, yang jadi sepenuhnya itu ketika kita mempraktikkan terus-menerus desain. Ya, jadi apabila kita terus-menerus mempraktikkan desain kita ya atau kita berlatih istilahnya ya, maka itu akan memunculkan kreativitas dengan sendirinya. Ya. Awalnya ya saya mengatakan kepada diri saya bahwasanya saya ini tidak memiliki kemampuan untuk desain, untuk menjadi desainer karena kreativitas cuman terbatas ya, dan juga di samping itu saya juga memiliki atau masuk di jurusan teknik kimia pada saat kuliah. Jadi ini sangat jauh beda ya dari profesi saya sekarang. Nah, jadi awal seperti itu ya. Pertama saya agak minder ya untuk menjalankan profesi seperti ini. Tetapi ya dikarenakan banyak sharing-sharing dari teman dan sebagainya mengenai desainer grafis ini, alhamdulillah dengan sebab itu ya kita bisa mengasah kemampuan kita dan tentunya juga dengan terus berlatih ya, terus berlatih mempraktikkan apa yang kita buat desain ya, mulai dari misal mungkin ya ada orang minta tolong untuk desainkan pamfletnya, brosurnya dan sebagainya, itu kita terima saja ya, itu juga sebagai latihan buat kita untuk melatih kreativitas. Nah, jadi itu ya pengalaman saya mengenai profesi saya sebagai desainer grafis. Jadi pada awalnya itu ya mungkin di antara teman-teman ya ada sama seperti saya pemikirannya ya, itu saya tidak bisa desain karena saya tidak memiliki kreativitas, tidak mempunyai ide yang banyak. Ya, tidak ya. Sama sekali tidak. Kita mulai dari nol. Ya, kita mulai dari nol. Sebab dengan tanpa ada dasar, kita dengan mendesain tanpa ada dasar itu bisa kita menjadi profesional ketika kita belajar. Nah, di sini alhamdulillah telah dibuka workshop ya pelatihan desain grafis yang insya Allah ini bertahap. Ya, mulai dari dasar sampai tingkat mahir insya Allah Ta'ala. Jadi saya ajarkan di sini mulai dasar ya. Ya, jadi langsung saja ya. Kita memaparkan materi yang awal dulu. Jadi di sini ya berhubung saya tidak memakai PC atau laptop dikarenakan laptop saya ini ya agak bermasalah. Jadi di sini saya menggunakan HP untuk presentasi atau untuk memaparkan materi.
atau untuk mempraktikkan sekaligus materi. Ya, ya. Jadi di sini kita langsung saja belajar grafis atau tentang desain grafis seperti ini. Nah, jadi sebelum kita mendesain ya atau sebelum kita belajar desain, maka kita tentu ya perlu mengetahui apa sih itu desain grafis, apa definisinya mengenai desain grafis ya, itu dua kata, ada desain dan ada juga grafis, yang dimana kedua memiliki arti yang berbeda ya, kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Nah, yang pertama kata desain. Nah, di sini desain ya bahasa Inggris yang berarti rancangan atau rencana atau ya rencana yang kita akan buat nantinya. Nah, proses untuk membuat atau menciptakan objek, dan juga sebagai kata benda, desain digunakan untuk menyebut hasil akhir dari sebuah proses kreatif, baik itu berwujud sebuah rencana, proposal, atau berbentuk objek nyata. Nah, kemudian kata yang kedua yakni apa? Grafis. Nah, grafis adalah segala cara pengungkapan dan perwujudan dalam bentuk huruf, tanda, dan gambar yang diperbanyak melalui proses percetakan guna disampaikan kepada khalayak. Nah, contohnya adalah foto, ya, foto yang biasa kita gunakan untuk dokumentasi misalkan, ya, grafik, diagram, tipografi, simbol, desain geometris, peta, gambar teknik, dan sebagainya. Nah, dan juga grafis ini seringkali di dalam atau seringkali dalam bentuk kombinasi teks, ilustrasi, dan warna. Jadi grafis ini biasanya dalam bentuk penyampaian, yaitu biasanya dalam dia bentuknya ilustrasi, bisa jadi juga warna dan kombinasi. Warna juga ada filosofinya ya. Jadi insya Allah nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya kita belajar mengenai edukasi warna. Nah, kemudian jadi kesimpulan dari desain grafis itu apa? Ya, jadi desain grafis itu adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tulisan, bentuk, dan gambar yang dimaksudkan untuk menciptakan pemahaman dan akan suatu pesan yang disampaikan. Nah, di sini ada contoh produk desain grafis ya. Di sini ada pamflet. Kebetulan pamflet ini kita gunakan sekarang ya, pamflet pelatihan kita ini. Nah, kemudian ada baliho di sini dalam bentuk desain, belum percetakannya ya. Jadi di sini dalam bentuk desainnya. Kemudian ada logo, sampul buku, dan juga poster. Ya. Dan contoh-contoh produk ini itu merupakan hasil desain saya ya. Jadi di sini pamflet, baliho, logo, sampul buku, poster itu karyanya saya. Ya, jadi di sini contohnya itu apabila ada proses komunikasi dan gambar visual, maka itulah yang dinamakan desain grafis. Lihat di sini ya. Sini memiliki proses komunikasi. Di sini menunjukkan bahwasanya adanya pelatihan online. Di sini dalam bentuk informasi ya, dalam bentuk informasi, dan adanya juga gambar yang visual atau visual ya. Di sini menunjukkan bahwasanya produk
ini itu termasuk desain grafis. Nah, kemudian di dalam mendesain tentunya kita harus mengetahui kaidah-kaidah dasar di dalam desain, ya. Gunanya apa? Agar membuat audiens memahami dan tertarik dengan hasil desain kita. Jadi dengan adanya kaidah ini itu fungsinya untuk membuat audiens memahami dan kita juga terlihat profesional dengan hasil desain kita. Nah, maka dari itu berikut pemaparan dari beberapa kaidah yang perlu kita ketahui. Nah, yang pertama ada kaidah yang seperti ini ya. Ini kaidah yang sangat tepat, yang dimana di sini menunjukkan bahwasanya kesesuaian warna antara background dan isi konten itu sangat perlu diperhatikan agar membantu audiens lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Contoh seperti ini. Nah, di sini warna dasarnya itu warna terang ya. Warna backgroundnya itu warna terang. Adapun di dalam background ini atau di dalam sebuah objek itu hendaknya kita memilih warna yang lebih gelap, ya. Agar apa? Agar objek tersebut terlihat profesional dan terlihat mudah untuk dipahami, ya, oleh audiens. Nah, kemudian gambar yang kedua ini, ya, di sini kita lihat, di sini backgroundnya itu memiliki warna yang agak gelap, ya, biru navy. Apabila backgroundnya itu memiliki warna yang agak gelap, maka tulisannya itu, ya, harus kita terangkan, ya, memilih warna yang agak terang, ya, atau objek-objek yang lainnya yang di dalam background tersebut. Supaya apa? Agar membantu audiens lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Nah, jadi itu kaidah-kaidahnya ya. Nah, kemudian ini ada kaidah yang kurang tepat ya, yang biasanya disalahgunakan. Ya, jadi di sini ada kaidah yang sama ya, warna juga. Di sini seperti saya bilang tadi, itu memiliki warna yang gelap, itu hendaknya kita memilih teks atau memilih objek itu warnanya harus lebih terang. Ya, supaya apa? Supaya lebih jelas kelihatannya. Nah, sedangkan di sini kaidah yang kurang tepat yakni apa? Memiliki background, warna backgroundnya gelap dan memiliki teks yang gelap juga. Nah, maka ini kurang tepat kaidahnya karena menyusahkan audiens untuk membaca pesan yang kita sampaikan. Nah, sama halnya dengan ini, ya. Di sini ada background yang terang, ya. Di sini ada background yang terang. Ya. Sini ada background yang terang, yang dimana tulisannya juga itu warnanya terang, dan ini sangat fatal juga ya. Karena kenapa? Apabila backgroundnya terang, maka hendaknya objek atau tulisannya itu kita memilih warna yang gelap, ya. Jadi kebalikannya, sama seperti tadi yang saya jelaskan. Dan juga yang ketiga di antara kaidah yang kurang tepat, yakni apa? Memilih warna yang agak rame. Di sini banyak sekali warnanya ya, dan ini juga membuat desain kita itu terlihat norak dan tidak terlihat profesional. Nah, kemudian ya kita masuk di visual hierarchy. Ya, ini visual hierarchy itu merupakan salah satu kaidah dalam mendesain juga ya. Hanya saja ini memiliki istilah. Ya, jadi visual hierarchy ya, itu merupakan susunan informasi yang terdapat di dalam media cetak. Nah, contohnya seperti ini.
Nah, jadi di sini perhatikan penataan isi pada konten yang kita buat, pastikan tersusun sesuai dengan perannya ya. Misal judul lebih besar dibandingkan subjudul ya. Dan isi konten itu lebih kecil daripada subjudul. Ini fungsinya agar audiens dapat lebih mudah membaca dan memahami informasi yang kita sampaikan. Ya, biasanya yang kita munculkan di dalam desain itu pasti judulnya dulu. Judulnya yang akan membuat viral, membuat orang itu tertarik untuk melihat desain kita. Maka dari itu judul utama itu hendaknya kita membuat atau hendaknya kita memilih size yang lebih besar dan ketebalan yang agak tebal ya. Dan juga subjudulnya seperti itu juga. Tetapi subjudul di sini dianjurkan dikurangi size-nya ya, dikurangi size-nya, dan juga ketebalannya itu tidak terlalu tebal. Dan juga di isi kontennya ya, isi konten yang seperti ini. Nah, ini isi kontennya itu hendaknya kita memilih font yang biasa saja ya, yang biasa, yang mudah dipahami oleh orang-orang atau oleh audiens. Nah, kemudian berikut yang tidak memperhatikan kaidah visual hierarki. Contohnya, di sini bisa kita lihat ya, judul utama, subjudulnya dan isi kontennya itu sama semua ukurannya, dan itu tidak terlihat profesional ya untuk desain kita ya. Jadi hendaknya apa? Jadi hendaknya kita mengikuti kaidah yang sebelumnya tadi ya. Dan juga di antara contoh tidak memperhatikan visual hierarki ya, seperti ini. Jadi di sini subjudul utamanya atau subjudul dan judul utamanya itu ukuran fontnya itu kecil dan tidak tebal, sedangkan isi kontennya itu agak tebal. Nah, ini juga salah ya, ini juga salah dalam memilih kaidah desain ya. Berikut juga ada beberapa kesalahan yang sering ya diterapkan oleh para pendesain ya, yang khususnya juga pemula ya. Yang pinggir. Jadi apa maksudnya? Jadi teks yang ini ya, teks yang ini, teks judul kita dan juga isi konten kita itu terlalu mepet di ujung-ujung background-nya. Nah, jadi ini salah satu kesalahan dari mendesain ya, dan ini juga banyak diterapkan oleh para pemula. Nah, kemudian di antara yaitu tidak memberikan space pada desain kita. Ya, jadi di sini kita lihat teksnya desain kita atau teks dari judul kita itu dan teks isi konten kita itu tidak ada space di samping-sampingnya. Nah, ini membuat desain itu terlihat kurang profesional atau terlihat tidak bagus ya. Ya. Nah, komentar kesalahan pemula saat mendesain itu diantaranya memiliki atau terlalu banyak objek yang mengganggu. Jadi biasanya ya, dan saya juga pernah alami waktu saya baru belajar desain, itu saking semangatnya kita mendesain, itu kita memasukkan banyak objek, dan ternyata objek ini bisa mengganggu ternyata ya. Jadi objek yang ini ya seperti ini yang tidak perlu itu kita hilangkan saja ya, seperti ini terlalu banyak
Dan apabila kita mendesain yang ingin memasukkan gambar dan sebagainya, itu yang penting-penting saja, ya, disesuaikan. Jadi objek yang seperti ini itu sangat mengganggu atau terlihat norak pada desain kita. Nah, juga itu memiliki atau menggunakan efek secara berlebihan. Efek secara berlebihan seperti ini, ya, kita lihat. Judulnya ini itu memiliki efek, ya, jadi ini adalah efek, ya. Di sini kita mengaktifkan efek embossnya, kita mengaktifkan efek bayangannya, ya, dan sebagainya. Dan itu tidak membuat bagus desain kita, justru malah membuat jelek desain kita. Dan juga teksnya itu kita berikan efek seperti ini, itu makin terlihat norak, ya, tidak justru apa namanya, itu tidak disukai kebanyakan orang apabila di desain kita itu dilihat, ya. Nah, kemudian, ya, di sini materi selanjutnya itu mengenai edukasi lisensi. Ya, edukasi lisensi. Ya, jadi edukasi lisensi ini ada 4, ya, yang telah kita ketahui. Sini ada yang pertama ada public domain atau biasa kita lihat 100% free. Kemudian yang kedua ada personal use, yang ketiga ada free komersial, dan yang keempat ada donation ware. Nah, jadi kita langsung saja memaparkan satu persatu lisensi tersebut. Oh iya, sebelum kita memaparkan, saya harus jelaskan dulu, ya, apa itu lisensi. Ya, jadi lisensi ini, ya, jadi lisensi itu bisa dikatakan pemberian oleh pemilik produk atau karya kepada orang lain. Jadi seperti hak cipta, ya, ya, itu. Sebelum seseorang menggunakan karya ciptaannya, pemilik boleh memberikan lisensi pada karya itu sesuai dengan keinginan si pemilik karya. Ya, jadi di sini apabila kita menggunakan desain, ya, seperti mengambil font misalkan, font, background dan sebagainya, itu harus kita perhatikan lisensinya. Apakah si pemilik desain tersebut memiliki apa namanya, membolehkan untuk kita atau tidak. Nah, ini ada juga beberapa jenisnya, ya, seperti public domain, 100% free, personal use, free commercial, dan donation ware. Nah, itu jenis-jenisnya. Nah, yang pertama ada public domain. Nah, sini public domain adalah lisensi yang boleh digunakan untuk umum, komersial maupun pribadi. Nah, karya ini tidak dilindungi oleh hak-hak tertentu, ya. Artinya apa? Artinya sangat bebas untuk dipakai tanpa harus menghubungi pihak pemilik karya tersebut. Ya, jadi di sini kita bebas mengambil. Apabila kita tahu lisensi dari background tersebut misalkan atau font tersebut itu memiliki lisensi public domain, maka kita bebas untuk mengambil karya tersebut karena pemilik tersebut menggratiskan, ya, untuk kita semua. Nah, ini untuk lisensi public domain. Kemudian yang kedua ada personal use. Nah, personal use adalah lisensi yang hanya digunakan untuk kebutuhan personal atau kepentingan pribadi saja. Nah, perhatikan di sini digunakan untuk kebutuhan personal atau kepentingan pribadi saja. Jadi karya ini dilindungi oleh undang-undang, ya, yang artinya tidak boleh dijual dalam bentuk apapun. Apabila kita mendapati sebuah karya background misalkan, terus lisensinya itu personal use. Nah, ini tidak boleh kita gunakan untuk jual beli dan sebagainya. Ya, jadi ini
murni hanya untuk kepentingan pribadi saja. Contoh seperti kita membuat konten-konten dakwah di sosial media, kita upload dan sebagainya, yang dimana kita tidak mendapatkan keuntungan di dalamnya, seperti halnya dalam jual beli. Nah, jadi personal use itu untuk kepentingan pribadi saja. Nah, kemudian ada free komersial. Nah, free komersial ya adalah lisensi yang boleh digunakan untuk kepentingan bisnis atau komersial yang lainnya. Ya, walau begitu karya ini dilindungi oleh undang-undang. Artinya pemilik karya tersebut memberikan ketentuan yang diperbolehkan serta larangan. Ya, biasanya dalam larangan lisensi ini itu tercantum ya seperti dilarang memodifikasi, dilarang mendistribusikan ulang karya tersebut dan sebagainya. Nah, itu free komersial. Kemudian yang keempat ya ada donationware. Yang dimana di dalam lisensi ini adalah ya lisensi yang boleh digunakan ketika kita mendonasikan uang ke pemilik karya tersebut sesuai dengan permintaannya. Jadi donationware ini ya itu membutuhkan donasi ya, membutuhkan donasi untuk si pemilik karya tersebut. Jadi lisensi ini hanya boleh dipakai untuk kebutuhan komersial ketika kita sudah mendonasikan sejumlah uang. Jadi sebelum kita menggunakan karya tersebut, misalkan kita menggunakan background yang berlisensi donationware, itu harus kita mendonasikan uang dulu kepada si pemiliknya, ya sebelum kita gunakan karyanya, karena itu memiliki hak cipta, dilarang apabila kita menggunakannya dengan tidak mendonasikannya. Nah, itu seputar edukasi lisensi ya. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan edukasi warna dalam desain. Ya, di sini sebenarnya edukasi warna itu sangat luas ya. Tetapi karena kita masih dasar, ya masih pemula, maka saya jelaskan terlebih dahulu yang dasar-dasarnya saja. Adapun nanti yang mahir, insya Allah kita akan lebih jelaskan lagi atau lebih mengenal lagi edukasi warna yang lengkap. Nah, jadi di dalam edukasi warna ya juga dan juga desain itu ya itu tanpa warna desain bisa hampa. Salah warna desain bisa norak. Jika warna dan pemilihannya benar, maka desain tersebut sangat tampak luar biasa atau kita terlihat profesional dalam membuat desain. Jadi perlu teman-teman ketahui pewarnaan adalah pengetahuan dasar untuk menjadi seorang desainer. Jadi ini dasar sekali teman-teman. Ya, jadi kita belajar warna itu dasar dari desain ya yang kita buat nanti. Ya. Jadi langsung saja ya. Di sini ada warna solid. Yang pertama ada warna solid, di mana warna solid adalah warna yang diberikan pada suatu objek berupa satu pemberian warna saja. Nah, contoh seperti ini. Ya, di sini ada warna merah, ya, ada juga warna kuning dan ada warna hijau. Nah, di sini murni ya, cuman satu warna saja. Di sini ada solid merah, solid kuning dan solid hijau. Ya. Dan juga di sini biasanya pada warna solid ini itu digunakan ya biasanya ya itu digunakan untuk mendesain seperti jenis flat ya, flat design, objek-objek animasi dan sebagainya. Nah, kemudian warna selanjutnya yakni apa? Yang perlu kita ketahui adalah warna gradasi. Ya. Jadi di sini adalah warna gradasi atau biasa kita sebut di dalam aplikasi desain itu gradien ya, gradien. Jadi warna apa itu warna gradasi? Ya,
warna gradasi adalah perpaduan dari dua warna atau lebih dalam sebuah objek sehingga menghasilkan warna gradiasi atau warna gradasi. Ya. Nah, di sini kita perhatikan ya. Nah, di sini memiliki dua warna. Tapi gradasi memiliki lebih dari satu warna di dalam desain seperti ini. Ya, ini memiliki warna oranye dan ini sini memiliki tiga warna. Ada warna ya, warna putih, kemudian warna oranye. Ini semua dipadukan ya. Apabila kita padukan warnanya itu lebih dari satu, ya maka itu yang disebut warna gradasi atau gradien. Nah, di dalam mendesain itu kita perlu juga ya mengetahui pengenalan situs dari background. Ya, jadi biasanya background itu sangat berpengaruh di dalam desain kita. Nah, jadi di sini saya ingin memaparkan atau ingin menyebutkan ya sebagian situs-situs background yang saya rekomendasi. Ya, ada banyak sebenarnya situs-situs yang bisa kita ambil di internet, tapi dengan yang situs ini yang telah saya buat itu adalah situs yang sering saya pakai untuk mendesain. Seperti yang pertama ya, ada pixel.com ya. Sini ada beberapa banyak ya, ada banyak background yang telah disediakan di dalam web tersebut. Nah, kemudian ada Pixabay. Di sini juga salah satu background yang sering saya gunakan. Kemudian ada Unsplash. Nah, di sini Unsplash ya, itu yang sangat saya rekomendasi ya. Jadi apabila kita mengambil background untuk desain kita, itu Unsplash sangat saya rekomendasi. Kenapa? Karena di situs tersebut memiliki lisensi yang 100% free. Jadi kita bebas mengambil background tersebut ya. Jadi hak ciptanya itu kita bebas gunakan ya, tidak perlu menghubungi si pemilik ya, tidak perlu minta izin, tidak perlu mendonasikan ya, dan sebagainya ya. Jadi itu. Nah, dan yang lain-lainnya. Jadi tiga situs tersebut adalah situs atau sebagian situs untuk kita mengambil background di dalamnya ya. Jadi ada banyak sebenarnya situs-situs, tetapi tiga situs tersebut ya itu yang sangat saya rekomendasi. Nah, jadi itu sekian pemaparan materi dari saya ya. Insya Allah sebelum kita mempraktikkan atau lebih mengenal fungsi-fungsi tools dari aplikasi desain yang kita pakai, maka saya mau dulu membuka sesi tanya jawab ya. Jadi bagi yang kurang dipahami atau bagi yang kurang paham ya, silahkan bertanya ya. Silahkan bertanya. Jadi langsung saja kita ke moderator. Oke, terima kasih Ustadz. Kita akan membuka sesi tanya jawab dan saya mengingatkan kembali Ustadz, tadi ada beberapa yang izin karena ada kuliah. Jadi mungkin hari Senin mungkin hari yang sangat padat buat mereka ya. Dia ada yang sebelumnya ada kuliah, ada yang jam 8 sudah kuliah, ada yang jam 10 sudah kuliah. Jadi padat sekali. Kita harap sih untuk pertemuan selanjutnya kita bisa ke hari Sabtu atau ke hari Ahad ya Ustadz ya. Jadi teman-teman yang bisa
yang nanti akan saya share presensinya, dan di situ ada kolom saran dan pertanyaan, mungkin ya, pertanyaan secara global atau secara spesifik bisa ditanyakan di link Gform-nya. Cuma saya belum Oh, memberikan karena kalau nanti dikasih sekarang takutnya pada kabur, Ustadz. Pengalaman ya, seperti ya. itu. Jadi kita kasih akhir saja. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin kalau ada yang izin bisa langsung ke chat ke saya atau lewat WA. Ini sudah ada beberapa yang WA katanya, Pak hari ini jam 10 ada kuliah, Pak jam 11 ada kuliah, nih bagaimana ini? Ya silakan izin dulu nggak apa-apa. Maksudnya izin sini nggak apa-apa. Nanti ke depannya kita sudah berlakukan presensi yang full sehingga tidak ada lagi yang izin dan yang takutnya nanti tidak direkomendasikan untuk ke depannya. Jadi sangat tolong diperhatikan ya teman-teman yang ada di sini bisa mengikuti full. Karena ini penting sekali, nanti kita masih ada di sesi teori. Nah, terus kita sekarang masuk ke praktek ya. Silakan yang ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan lewat chat di kolom chat box di sini, atau bisa bertanya langsung di lewat via WA ya. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah sebentar, hilang tadi. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya apakah ada aturan-aturan khusus mengenai desain grafis, lalu tips bagaimana cara melatih skill desain, Pak? Terima kasih. Dari Lela Puji Lestari, silakan. Iya. Langsung jawab ya, Pak. Silakan langsung jawab saja, nanti yang lain silakan dipikir dulu mau bertanya apa. Kita langsung masuk ke teori ya. Ke teori lagi. Praktik. Silakan Ustadz. Ya, jadi apa tadi pertanyaannya? Ada ya? Tadi apa pertanyaannya? Lebih praktis, pertanyaannya tentang bagaimana bagaimana aturan-aturan khususnya, bagaimana cara grafis, bagaimana cara melatih skill desain. Ya, baik. Ya, gimana cara atau tips-tips khusus ya, atau aturan-aturan di dalam desain. Ya, seperti tadi yang saya paparkan ya di dalam PowerPoint tadi ya, di situ ada kaidah-kaidahnya. Jadi untuk memilih desain atau membuat sebuah desain, aturan-aturannya terdapat pada kaidah tersebut ya. Ya, itu sebagian kecil saja. Adapun sebagian besarnya, insya Allah nanti saya akan jelaskan pada saat praktek. Nah, jadi untuk sekarang ya, berhubung juga banyak yang ini ya, ada yang berhalangan dan sebagainya. Itu nanti ketika praktek dan sudah saya jelaskan sebelumnya atau saya jelaskan dari awal, itu nantinya kurang memahami aturan-aturannya. Ya, jadi insya Allah kita bisa lihat tadi, insya Allah nanti saya akan berikan ya PowerPoint-nya, jadi bisa dibaca-baca. Ya, di situ ada kaidahnya, di situ bisa kita terapkan. Adapun kaidah yang nanti lebih lengkapnya itu pada saat kita mempraktikkan ya, atau pada saat kita memberikan penjelasan mengenai pembuatan langsung seperti poster, banner dan sebagainya. Dan juga bagaimana cara melatih agar kita mahir desainnya. Seperti itu ya, kurang lebih pertanyaannya. Iya, seperti itu ya. Iya, ya. Iya, kurang lebihnya seperti itu, Ustaz. Oh ya. Jadi kita caranya itu terus melakukan praktik desain. Ya, terus melakukan praktik desain. Artinya apa? Kita berusaha ketika kita sudah tahu dasar-dasar dari desain, maka tentu perlu kita latihan
Ya, di situ biasanya dari latihan tersebut itu menumbuhkan rasa atau menumbuhkan kreativitas di dalam otak kita. Ya, jadi banyak ide-ide yang muncul ketika kita membuat desain atau sering-sering membuat desain. Ya, itu insya Allah akan muncul dengan sendirinya kreativitas itu. Ya, jadi agar desain kita bagus itu tergantung dari kreativitas kita, tergantung dari ide kita, dan juga cara kita melatih kreativitas kita dengan terus-menerus melakukan atau membuat desain, ya, membuat desain. Jadi kita sering-sering membuat desain, dan juga jangan sering sekali ya, karena kita juga memiliki kewajiban seperti kuliah misalkan, ya, beribadah dan sebagainya. Ya, yang ada waktu kosong saja. Ya, yang ada waktu kosong saja. Tetapi apabila kita niat kita memang mau menjadi desainer grafis, desainer grafis ya, apa? Ya, desainer grafis, maka tentu kita fokuskan di belajar desain grafis, entah itu belajar dari teman-teman yang sudah mahir dalam desain, dan juga kita melatih dengan melihat referensi dari YouTube, dari Google dan sebagainya. Ya, seperti itu. Ada lagi Ustadz, sebentar. Yaitu saya Raffi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, izin bertanya untuk seorang pemula dalam desain grafis, bagaimana cara menghindari desain grafis yang free, yang membawa mana nih, saya nggak ngerti nih maksudnya nih, belum mungkin langsung saja mungkin ya dari Raffi. Oh iya, Yang membawa sama teman-teman kok bayar. Terima kasih Ustadz. Ini gimana nih, saya nggak ngerti. Oh ini ada ya, ini di bagian chat ya. Iya. Atau ke yang Oh lainnya ya. dulu. Mendownload Ustaz. ikon-ikon tertentu untuk kita masukkan ke desain. Apakah kita, oh sebentar. Mohon maaf. Ini langsung ke saya ini. Mohon maaf saya Oh tidak langsung. bisa. Oh, sorry. Saya tidak bisa on cam karena ada kuliah. Sebentar lagi. Assalamualaikum, izin bertanya. Ini juga yang tadi. Kalau saya jawab mungkin ya arahnya ke sini mungkin ya. Tadi ada 3 kelompok. Yang pertama kita yang free, gratis. Yang kedua adalah yang apa namanya, yang berbayar, yang non candidate, sama yang ketiga adalah umum. Yang umum adalah yang full membayar sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Kalau yang kandidat itu sudah mendaftar dari jauh-jauh hari. Dari kita penyeleksian itu dari Maret ya. Dari Maret kita sudah melakukan penyeleksian. Nah, itu bisa mendaftar dari awal gitu. Nah, makanya kita undang teman-teman yang ada di sini biar tahu, oh iya ternyata ada tiga kategori. Yang pertama kandidat, non kandidat. Non kandidat itu siapa sih? Non kandidat itu adalah apa namanya, yang kita subsidi 20%. Kalau yang hari ini yang ada yang mendaftar yang dari kampus yang lain itu yang 100% gitu. Jadi ada 3 kandidat. Tiga jenis. Satu kandidat itu ada orang yang sudah mendaftar dan kita sudah registrasi ke scholarship, sudah ada data-datanya semuanya. Itu yang ikut pelatihan 1, 2, 3. Kita rekomendasikan 1, 2, 3. Tapi manakala mereka tidak bisa atau kinerjanya kurang bagus dari misalnya dari presensi atau dari penugasan kurang gitu. Nah, itu kita rekomendasikan ke teman-teman yang lain. Jadi jangan senang dulu ketika
oh saya ikut, saya sudah masuk di sini, tapi ternyata nggak masuk, terus sering bolos, sering apa namanya, nggak apa namanya, nggak mengumpulkan tepat waktu dan lain sebagainya. Jadi mohon maaf nanti tidak bisa mendapatkan sertifikat dan tidak direkomendasikan ke workshop yang selanjutnya. Kalau yang sekarang itu ada non kandidatnya artinya mereka tertarik dengan ini karena udah telat gitu, apa daftarnya udah telat. Jadi kita kasih subsidi 20%. Terus kalau yang teman-teman yang dari kampus yang lain itu kita berbayar full gitu. Nah, bayarnya berapa dan lain sebagainya bisa ditanyakan langsung dengan petugas kami atau dengan saya langsung begitu. Jadi mungkin itu pertanyaan di situ, Ustadz. Ada desain free yang tidak membawa sama teman-teman. Nah, ini saya kurang begitu paham, tapi saya jawab dengan seperti itu. Ini mungkin ditanyakan kepada saya. Oke. Oh mungkin ya. Ini saya lihat pertanyaannya. Ini maksudnya mungkin bagaimana cara menghindari apabila kita menjadi seorang desainer grafis, bagaimana cara menghindari teman yang order jasa desain kita itu dengan mengatakan teman kok bayar, artinya dia Oh mau iya. free. Mungkin Iya. seperti itu ya. Karena pertanyaannya ambigu ini, Ustaz. Jadi saya menjawabnya sesuai dengan apa yang saya tahu saja. Jadi mungkin Ustadz bisa menambahkan, silakan. Oh ya, jadi tipsnya ini sama kejadian saya waktu awal-awal saya buka jasa desainnya. Saya itu didatangi seorang teman, ya. Jadi dia minta dibuatkan logonya, tetapi dia minta gratis. Cukup jelaskan saja bahwasanya desain grafis itu tidak gratis. Kenapa? Karena desain grafis itu apa namanya, itu membutuhkan banyak ide dan juga membutuhkan banyak waktu. Jadi memang hasilnya itu terlihat gampang, terlihat simpel, tetapi di karya tersebut yang terlihat simpel itu memiliki makna-makna yang begitu banyak, yang begitu berarti. Seperti lihat, kita biasa lihat logo McD ya, itu logonya M saja. Nah, itu terlihat simpel, tetapi berapa dibayarkannya? Nah, orang yang membuat logo McD tersebut itu dibayar bahkan sampai miliaran rupiah. Kenapa bisa? Sedangkan kita lihat, desainnya itu cuman simpel saja, cuman huruf M. Itu memiliki banyak arti ya, dan juga warna-warnanya juga. Nah, jadi yang membuat desain kita mahal itu sebenarnya bukan skill kita sebenarnya. Kalau mau kita lebih tahu lebih dalam, ya, itu bukan skill kita sebenarnya, tetapi ide kita, kreativitas kita, ya, dan waktu kita. Jadi waktu kita itu, ya, biasa kita sering dengar ya, waktu adalah uang. Nah, itu betul. Jadi kita harus memanfaatkan waktu kita sebaik-baik mungkin. Jangan kita sia-siakan. Jadi kita harus jelaskan seperti itu kepada teman-teman kita. Adapun kalau misalkan ya, ini sebuah trik marketing juga, ya, itu boleh kita awal-awal kita kasih gratis teman kita, ya. Kalau misalkan ya, kita membutuhkan portofolio untuk jasa desain kita, ya, dan sebagainya, itu memang perlu kita harus gratiskan teman kita. Kenapa? Karena ketika kita langsung membuka yang berbayar, sedangkan tidak ada portofolio yang kita munculkan, maka orang ini tidak tertarik karena ini siapa ini? Siapa ini yang buat? Siapa ini yang membuka jasa desain? Tidak ada hasil karyanya dan sebagainya. Maka dari itu harus kita ya menunjukkan contoh yang telah kita buat, ya, itu biasa kita sebut portofolio. Bagaimana cara mendapatkan portofolio? Dengan cara menggratiskan jasa kita itu dari awal, ya. Adapun ketika nama kita naik
ya, nama akun kita naik misalkan, ya, nama jasa kita naik, maka kita di situ berbayarkan. Nah, insya Allah itu trik yang ampuh ya, trik yang ampuh untuk seorang desainer grafis, dan itu juga saya sendiri yang terapkan seperti itu. Ya, terima kasih. Saya boleh menambahkan, Ustadz? Ya, boleh. Di sini ada teman-teman kita yang dari kampus yang lain, kampus non Universitas Muhammadiyah Purworejo. Kami sapa dulu. Selamat pagi semuanya. Dan ada satu hal yang menarik ketika tadi membahas tentang free, gratis gitu ya. Ini ada teman yang minta, kok bayar sih? Nah, terus ada yang memang dari awal itu sudah konsepnya udah bisnis gitu. Nah, di sini ada kalau yang gratis itu saya itu gratis itu. Jadi dari dulu sampai sekarang saya gratis, nggak pernah minta bayaran. Walaupun saya ikut di kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisnis gitu, sayanya kalau diminta gratis gitu, nggak ada bayar-bayarnya. Tapi di sini juga ada yang bayar nih, ada yang berbayar nih. Ada dia seorang mahasiswa saya kebetulan. Ada Mas Septian di sini ya. Mas Septian? Halo Mas Septian, bisa dengar suara saya? Nah, itu udah keluar negeri tuh. Sudah bayarannya udah dolar itu. Itu kita manfaatkan jasanya ketika misal nih ada teman-teman yang nggak bisa, misalnya bikin apa gitu. Nah, kita ke Mas Tian. Dan pasti itu kita bayar. Kita nggak gratis gitu sama Mas Tian. Tapi beda kalau teman-teman atau siapa teman-teman saya misalnya minta bantuan untuk didesainkan gitu, itu gratis. Kalau sama saya gratis, paling cuma senyum gitu. Kalau Mas Tian ini udah kemana-mana ini. Nah, ini ada Mas Tiannya nih, bisa ada di sini ya. Itu menarik nanti. Terus ada Mas Bayu juga, Mas Bayu yang tertarik dengan desain grafis. Nggak tahu nih Mas Bayu mau yang gratis apa yang mau ini nih. Tapi mudah-mudahan berbayar ya Mas Bayu ya. Oke Mas, Ustadz silakan dilanjutkan. Ya, Taib. Pertanyaannya lagi ada? Yang mau bertanya atau mau langsung bisa raise hand. Atau langsung lanjut? Lanjut ya. Lanjut Ustadz. Ya, kita sampai jadi, jam berapa nih? Mengingatkan sebentar ya. Kita sampai jam berapa Ustadz? Kalau ngobrolin ini nggak akan habis-habisnya nih. Ya, karena ini masuk ke ini materi pengenalan tools atau pengenalan fitur-fiturnya yang aplikasi yang kita gunakan, insya Allah. Oke, berarti kita masuk sampai jam 11 ya Ustadz? Sampai, oh ya, tinggal dibatasi. ini ya. Nanti insya Allah di pertemuan yang berikutnya kita kan masih, ya ini workshopnya ini selama 1 bulan ya teman-teman ya. 1 bulan full ya. Untuk pembukaan kita undang semuanya. Untuk ada yang mau tahu, ada yang mau nanya tentang apa dan lain sebagainya, bagaimana dan lain sebagainya. Nah, ini mumpung ada pakarnya di sini, silakan mau bertanya. Nah, untuk ke depan kita sudah masuk ke pertemuan yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Anda semua. Silakan digunakan waktunya untuk kalian misalnya mau bertanya, bisa ditanyakan langsung. Kita lanjut Ustadz sampai jam 11 saja. Kasihan Ustadznya nih. Capek nanti. Nggak apa-apa, insya Allah. Ya. Jadi kita ini ya, kita langsung saja menuju ke materi selanjutnya. Ini pengenalan tools. Ya, baik.
aplikasi yang kita gunakan ya itu aplikasi Android ya. Nah, di sini kita tidak menggunakan aplikasi yang ada di PC ataupun di laptop. Nah, jadi di sini kita menggunakan aplikasi Pixel Lab ya, yang ini. Jadi bagi teman-teman yang belum mendownload aplikasi tersebut, silahkan download terlebih dahulu. Ada di Play Store ya untuk di Android. Jadi kita klik saja Pixel Lab di Play Store, maka akan muncul logo seperti ini, Pixel Lab. Nah, jadi apa bedanya antara desain di HP atau desain di Android dengan desain di PC? Tentu beda ya, tentu beda. Dan apa kelebihannya? Kelebihan dari mendesain di HP ini tentu ada beberapa ya, ada banyak juga. Ya, yang pertama, waktu lebih fleksibel, ya, dimanapun kita berada, ya, kapanpun kita berada dan sebagainya, itu bisa kita mendesain kapan saja. Beda dengan seperti desain yang ada di PC, seperti Photoshop, ya, CorelDRAW, Adobe Illustration dan sebagainya. Itu pasti kita ketika ada project ya atau ada desain yang ingin kita buat, pasti kita harus ini pulang dulu. Misal PC kita ada di rumah, harus kita pulang dulu ke rumah. Dan juga begitu laptop. Misal kita tetap membawa laptop, tetapi ruangannya itu sangat sempit, yang tidak memungkinkan untuk membuka laptop. Maka sangat sulit untuk kita mendesain. Jadi di sini ada yang sangat simpel ya. Di sini kita gunakan aplikasi yang ada di Android, Pixel Lab. Dan juga hasil-hasil dari aplikasi ini, ya, aplikasi desain ini, itu tidak kalah juga dengan hasil dari Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustration dan sebagainya. Itu tidak kalah, ya. Jadi itu tergantung dari kreativitas kita, ya, dan tentunya masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangannya ya, dibandingkan dengan aplikasi yang ada di PC. Nah, jadi pertama-tama ya, ketika kita membuka aplikasi Pixel Lab ini, aplikasi desain ini, Pixel Lab namanya ya, itu kita akan ditampilkan seperti ini. Jadi di sini ya, pada tools yang pertama ya, yang ini kita sebut ya, di sini kita sebut dengan tools template ya. Jadi di sini ya menampilkan beberapa template yang ada pada aplikasi Pixel Lab yang sudah disediakan ya dari awal. Jadi di sini ada ya, bisa kita pilih dari ke kanan ataupun dari kanan ke kiri ya. Nah, di sini ada istilahnya template ya, template yang seperti ini ya. Jadi kita sisa ubah teksnya. Ya, maaf. Apakah kurang jelas? Ya. Kedengaran ya? Kedengaran. Ya. Jadi kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa template ya dari aplikasi Pixel Lab. Nah, kemudian ini My Project, itu template yang telah kita buat sendiri ya. Jadi di sini ada beberapa pilihan. Apabila kita sudah mendesain atau membuat sebuah karya desain dan kita save project, maka tentu kita bisa mengubah ulang apa yang telah kita desain ya. Jadi seperti ini dia. Contoh yang ini telah saya buat ya. Sini ada pamflet ya. Di sini sudah saya buat, tetapi saya juga save project biar saya bisa ubah kembali ya teks-teksnya ya. Jadi seperti ini ya. Nah, itu menu My Project. Kemudian ada yang di sampingnya ya, yang ini itu kita sebut dengan menu teks
ya, menu teks. Ya, di sini ketika kita mengklik menu teksnya ini, itu ditampilkan beberapa tools di dalamnya. Ya, yang pertama ada styles, ya. Di sini untuk sama ya, menampilkan sebuah template, tapi templatenya ini transparan, ya, tidak dengan background, ya. Beda seperti tadi. Tadi templatenya itu keseluruhan, ya, jadi backgroundnya sudah diatur, ya, teksnya sudah diatur dan sebagainya. Adapun di menu teks ini, ya, itu kita ditampilkan, ya, hanya untuk teks saja. Ya, jadi seperti ini. Contoh kita menggunakan teks seperti ini, model seperti ini. Nah, kita sisa ubah, misalkan. Nah, jadi seperti ini dia, ya. Nah, ini disebut template dari teks tersendiri. Nah, kemudian ada edit. Nah, edit di sini untuk membuat atau mengedit sebuah teks, ya, mengedit sebuah teks bisa kita tulis, ya. Misal di sini saya edit workshop. Nah, jadi ini membuat teks, ya. Kemudian di sini ada delete untuk menghapus teks. Dan juga di sampingnya ada copy, ini untuk menggandakan sebuah teks, ya, seperti ini. Nah, jadi di sini untuk membuat pengopian atau membuat pergandaan dari suatu teksnya. Nah, kemudian ada to front. Nah, di sini untuk membuat teks tersebut berada di atas teks yang lain atau sebuah objek yang lain. Contoh seperti ini. Saya membuat sebuah objek, misalkan, ya. Nah, seperti ini. Nah, posisi dari teks tersebut ada di belakang, ya, di belakang. Tetapi tatkala kita mengklik to front, ya, fitur to front di sini, maka teksnya tersebut otomatis berada di depan suatu objek. Nah, seperti ini. Ini yang dimaksud to front, ya. Kemudian ada to back, ya, itu kebalikan dari to front tadi, ya. Jadi seperti ini. Nah, ketika kita ditampilkan atau dimunculkan objek seperti ini, ya, itu ketika kita klik to back pada teksnya, itu otomatis membuat penempatan teks tersebut berada di belakang objek. Nah, seperti ini dia. Nah, jadi ketika kita klik objek fitur to back, maka teks tersebut berada di belakang objek tersebut. Nah, seperti ini. Kemudian ada position, ya. Di sini digunakan untuk mengubah atau mengatur sebuah posisi dari teks secara manual, ya. Ya, secara manual seperti ini. Ketika kita menaikkan move by-nya, ya, semakin tinggi move by, maka semakin jauh juga pergeseran penempatan teks tersebut, seperti ini. Apabila move by-nya semakin kecil, maka pergeseran suatu teks tersebut juga semakin semakin tidak terlalu jauh, ya, seperti ini. Kebalikan seperti tadi. Nah, kemudian ada relative position. Nah, yang dimana di sini relative position itu mengatur penempatan teks secara otomatis, ya. Jadi dari tadi secara manual dan ini secara otomatis. Contoh seperti ini. Nah, misal kita mau arahkan teks tersebut berada di tengah-tengah background. Nah, jadi kita tinggal klik saja yang seperti ini, ya. Kita klik yang di tengah ini. Nah, misal kita klik, otomatis teks tersebut berada di tengah-tengah background, ya, atau berada di tengah atas, ya, karena kita awalnya menempatkan di atas, maka dia berada di atas pertengahan background. Adapun apabila kita ingin menengahkan di sini, ya, tepat di tengah seperti ini, maka kita perlu ini menekan dua tombol, ya, fitur tersebut. Nah, contoh seperti ini, kita tekan dulu, ya, awalnya seperti ini. Nah, kita tekan dulu yang di atas ini,
kemudian kita tekan yang di bawah ini. Otomatis teks tersebut berada di tengah background. Dan begitu pula ya yang di samping-sampingnya ya. Jadi ini untuk menggerakkan suatu teks ke arah paling ujung kanan, ini juga paling ujung kiri, paling ujung ke atas, dan paling ujung ke bawah. Jadi itu ya seputar relative position. Dan juga di sini ada fitur size. Di sini telah kita ketahui semua ya, size itu ukuran. Ya, jadi ini untuk mengubah ukuran suatu teks yang kita buat. Seperti ini ya. Nah, kemudian ada padding ya di sini untuk mengatur jarak di awal teks dan juga jarak di akhir teks. Contoh seperti ini. Jadi jarak di awal teks itu semakin jauh ya, atau spasinya ya, spasi dari awal teks itu semakin jauh. Dan juga begitu pula right padding ya, jadi jarak di akhir teks itu semakin jauh juga seperti ini ya. Kemudian ada color ya, di sini color itu untuk mengubah warna. Di sini sudah saya jelaskan ya, edukasi seputar warna ya untuk dasar. Di sini ada dua warna. Tadi ada color dan ada gradient. Nah, color di sini yang dimaksudkan, yang pilihan ini ya, itu dimaksudkan adalah color atau warna yang solid atau warna yang cuman satu warna saja. Jadi seperti ini, contoh seperti warna merah saja, tidak dipadukan dengan warna yang lain. Adapun warna gradient, ya, itu sudah saya jelaskan tadi, adalah warna yang dipadukan dengan warna yang lain. Jadi seperti ini, ya. Jadi di sini ada perpaduan warna antara hitam dengan putih, dan juga warna-warna yang lain ya, seperti ini. Ini tadi warna pink, perpaduan warna, 3 warna di sini ya. Ada pink, putih, dan warna orange. Itu perpaduan warnanya. Nah, kemudian ada tekstur. Nah, tekstur di sini ya, itu untuk membuat teks tersebut itu menjadi keren ya. Menjadi keren seperti apa itu? Seperti misal ketika kita mengambil tekstur ya, kita mengambil gambar yang ada di dalam galeri kita, misalkan gambar yang seperti ini. Maka otomatis gambar ini berada di dalam teks ya. Gambar yang telah kita pilih berada di dalam teks. Seperti ini. Nah, ya sudah jelas ya. Nah, di sini ada bintik-bintiknya sama seperti tadi, atau kita coba dengan contoh yang lain. Misal ya, misal kita ambil warna yang ini. Otomatis gambar tersebut ya itu berada di dalam teks ya, seperti ini. Nah, kemudian ada fitur ya opacity. Nah, di sini opacity itu digunakan untuk mentransparankan sebuah teks ya. Jadi seperti ini dia. Ya, jadi semakin kecil opacity-nya, maka teks tersebut semakin terlihat transparan atau semakin terlihat hilang ya, seperti ini. Jadi ini untuk mentransparankan sebuah teks. Kemudian ada rotate. Nah, ini untuk memutar teks ya. Jadi misal 180 derajat dan sebagainya ya. Ini untuk memutar-mutar teksnya ya. Kemudian ada mask ya, di sini mask itu untuk memotong sebagian teksnya ya, jadi seperti ini ya. Ini insya Allah nanti kita akan jelaskan lebih dalam lagi ya, karena ini memiliki trik ya, trik khusus untuk desain kita ya. Jadi saya jelaskan dulu secara umum saja ya untuk di awal pertemuan kita ini ya. Jadi di sini mask itu untuk memotong sebagian teksnya seperti ini. Nah, kemudian ada font ya, yang dimana font tersebut ya, itu berguna untuk
mengubah jenisnya, ya. Jadi font itu mengubah jenis font, ya. Jadi contoh seperti ini. Di sini sudah disediakan ya oleh Pixel Lab. Sini ada beberapa font yang telah disediakan dan ada juga font yang kita download di web-web atau di internet. Ya, insya Allah nanti saya juga akan jelaskan bagaimana sih cara mendownload atau cara menginstal font dan cara memasukkan font ke dalam aplikasi ini. Dan insya Allah nanti kita jelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Nah, kemudian ada style ya. Ada style. Sini digunakan untuk memberikan suatu gaya pada suatu teks. Nah, jadi contoh di sini ya, ada yang pertama ada style, maaf ya. Ya, di sini ada fitur yang berbentuk huruf B. Di sini digunakan untuk mempertebal suatu teks, ya, mempertebal suatu teks. Contoh seperti ini. Ketika kita klik menu tersebut, maka teks tersebut otomatis semakin tebal. Dan juga di sampingnya, ya, itu untuk memiringkan suatu teks. Dan juga yang di bawahnya itu untuk memberikan suatu garis di bawah teks tersebut. Nah, jadi seperti ini. Dan gambar yang ini, ya, tools yang memiliki bentuk huruf T silang ini, itu artinya kita mengembalikan gaya tersebut ke awal sebelum kita berikan gaya. Contoh seperti ini ya. Jadi kita mengembalikan suatu keadaan dari awal, ya, seperti ini. Nah, kemudian ada curve ya. Di sini untuk memiringkan atau membuat teks semakin membulat. Ya, jadi seperti ini, semakin tinggi bendingnya, maka teks tersebut semakin terlihat membulat seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kemudian ada background. Di sini untuk menambahkan background pada teks yang kita buat. Contoh seperti ini, ketika kita enablekan, maka background tersebut muncul ya. Dan juga background di sini, ya, itu kita tidak bisa mengambil background dari galeri kita. Jadi background di sini yang khusus untuk teks itu hanya untuk warna saja ya. Jadi di sini cuman pemilihan warna saja. Di sini ada beberapa warna ya yang telah disediakan, dan juga kita bisa membuat warna dengan warna yang kita sukai ya. Jadi seperti ini pilihan warnanya. Dan insya Allah nanti kita akan perjelas ya kaidah-kaidah warna tersebut pada saat kita mempraktekkan atau membuat desain ya, seperti poster nanti insya Allah ya. Kemudian selanjutnya ada line ya. Ini untuk memperatakan suatu teks. Contoh di sini saya membuat suatu kalimat ya. Workshop pelatihan desain grafis. Nah, misalkan ya seperti ini. Nah, fungsi dari line ini ya, itu untuk memperatakan atau memposisikan suatu teks. Contoh seperti ini, ketika kita klik di tengah ini ya, di tengah dari menu line ini, maka otomatis teks tersebut berada di rata tengah ya, seperti ini. Dan juga apabila kita mengklik di bagian kiri ini, maka suatu teks tersebut ditempatkan ke rata kiri, dan begitu juga pada kanan tools tersebut. Nah, maka otomatis teks tersebut itu menampilkan atau ditempatkan ke rata kanan. Nah, ya, seperti itu ya. Kemudian ada spacing. Ya, di sini ada spacing. Ini untuk memberikan spasi pada teksnya ya. Jadi ini untuk kiri ke kanan ya, atau kanan ke kiri. Contoh seperti ini.
Nah, kita berikan spasi pada setiap hurufnya. Seperti ini ya. Maka otomatis ketika spacingnya lebih semakin tinggi, maka otomatis jarak antara huruf ke huruf yang lain itu semakin jauh juga, ya, seperti ini. Nah, dan sebaliknya apabila spacingnya itu semakin berkurang, ya, maka jarak antara spasi huruf awal dan huruf yang lainnya itu makin berdempetan, ya, seperti ini. Ya. Kemudian kita ke tools selanjutnya. Ini tinggal 1 menit ya. Ya, kita ke tools selanjutnya ada line spacing. Di sini line spacing sama ya. Ini untuk memberikan suatu jarak, tetapi ini bagian atas dengan bagian bawah. Contoh seperti kalimat tadi. Seperti ini. Ketika kita line spacing, semakin tinggi line spacingnya, maka jarak antara huruf atau kalimat di atas dan kalimat di bawah itu semakin jauh. Seperti ini ya. Dan juga begitu sebaliknya, line spacing ini berkurang, maka jarak antara huruf di atas dan huruf di bawahnya itu semakin berdempetan seperti ini. Nah, kemudian ya di sini ada stroke ya, stroke. Di sini untuk memberikan suatu efek pada desain kita. Ya, jadi di sini ada stroke untuk memperjelas atau memberikan warna pada luar huruf teks yang telah kita buat. Ya, jadi seperti ini. Ya, di sini ada beberapa pilihan warna yang bisa kita gunakan ya. Jadi di sini juga ada stroke width-nya. Ini untuk menebalkan suatu warna yang berada di luar teks tersebut. Jadi seperti ini. Ya. Nah, itu contoh dari stroke. Ya. Ini sudah jam ini ya, sudah jam 11. Jadi gimana? Ini masih ada beberapa tools yang belum dijelaskan. Mungkin kita lanjut pada pertemuan selanjutnya ya, atau gimana? Iya Ustadz, menarik sekali sebenarnya. Kalau kita bahas semuanya itu menarik sekali, tapi nggak akan ada habisnya nanti ya. Mungkin kita lanjut lagi ke part 2 saja. Kita masih ada 1 bulan Ustadz. Mungkin bisa dimaksimalkan. Nah, dan teman-teman yang ada di sini, kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan saja. Jangan sampai diendep gitu. Kalau nanti pas ada pas ada evaluasinya baru tanya gitu. Jangan seperti itu. Jadi kalau mau bertanya silahkan bertanya. Nah, kalau evaluasi nanti beda lagi. Untuk teman-teman kami ingatkan di kolom chat sudah ada presensi ya. Jadi bisa diisi presensinya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, kami ingatkan jika yang non kandidat jika Anda tertarik bisa menghubungi saya nanti di kantor UMPWR atau di nomor saya klik saja 081 2242 5092. Ya, di situ ada nomor saya, nomor WA saya. Jadi ketika wah Pak, saya tertarik dengan ini Pak. Nah, kita akan buka mohon maaf, kita akan akomodir teman-teman yang belum bisa bergabung untuk bisa bergabung dengan ini, tapi harus terdaftar dulu. Nah, terdaftar dulu bagaimana cara mendaftar? Nah, silakan hubungi saya saja di nomor 081 2242 5092. Dan kami mengingatkan teman-teman untuk pelatihan yang kedua itu Anda bisa mendaftar pada tanggal 15 Mei ya. 15 Mei 2022 Anda bisa mendaftar yang belum terdaftar di scholarship. Jadi kalau yang belum terdaftar silakan mendaftar di tanggal 15 Mei. Nah, ini pertanyaan pengumuman ini
saya sampaikan di sini dan di web. Nanti bisa dicek di webnya ya. Tapi di webnya itu biasanya mendekati hari H kita buka. Seminggu selesai atau 2 minggu selesai. Tidak ada pendaftaran lagi. Kalau ada pendaftaran berarti dia ikutnya yang non kandidat atau yang umum. Jadi itu saja pengumuman dari kami. Di situ sudah ada kolom chat, di chat box sudah ada kolom presensi, silakan digunakan, silakan diklik untuk presensi hari ini. Dan untuk teman-teman yang nggak bisa, hari ini, kita masih ada 3 hari. Oh maaf, kolom G-form-nya kok tidak bisa diisi, bukan untuk mengisi. Nanti saya perbaiki ya, biasa itu. Nanti saya perbaiki. Sebentar. Yang penting itunya disimpan dulu, linknya disimpan dulu. Nanti akan saya perbaiki. Terus untuk hal yang lainnya kita sampai jam 11 saja ya Ustadz ya. Jadi kasihan nanti jenengan nggak istirahat. Terus hari ini juga ini kan di Makassar ya Ustadz ya? Iya, di Makassar. Di Makassar udah zuhur ya dari tadi ya? Belum. Ini baru mau masuk zuhur. Oh, baru mau masuk. Oke. Oke, mungkin bisa ditutup Ustadz. Yang teman-teman disimpan dulu itunya linknya. Kami akan perbaiki linknya untuk bisa menjadi editor atau bisa menjadi nulis untuk bisa diklik. Oke, begitu saja teman-teman yang ada di sini. Terima kasih Ustadz yang sudah memberikan ilmunya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini. Oh ya, pertemuan untuk ke depan kita kapan Ustadz? Hari Sabtu mungkin bisa, insya Allah. Sabtu atau Ahad. Atau 2 hari bisa juga. 2 hari? Wah, iya. Masya Allah. Semangat sekali nih. Gimana teman-teman, hari Sabtu atau hari Ahad ya? Nanti saya akan mengumumkan jamnya, jam berapa, atau sekalian langsung diumumkan Ustadz. Jam berapa kira-kira? Mungkin diumumkan di ini aja, di grup. Karena Oh iya. kan tahu ada keluhan dari mahasiswa untuk jamnya dan sebagainya. Nah, itu bisa disampaikan. Oke. Tapi nanti kan di sini kan ada yang non kandidat Ustadz. Mungkin bisa dikasih clue-nya. Di sini ada non kandidat, yang di Zoom ini ada non kandidat, ada yang umum, ada yang non kandidat. Kali aja ada yang mau ikut, misalnya hari Sabtu nih kosong nih, atau hari Ahad kosong nih, saya ikut dah. Nah, bisa, tapi menghubungi saya dulu ya. Nah, untuk harinya, untuk jamnya nanti bisa dikonfirmasi di grup saja lah. Kalau Ustadz berkenan di grup saja. Saya akan umumkan di grup, nanti yang non kandidat bisa biar menghubungi saya saja. Oke, begitu Ustadz. Ya. Kami tutup dulu ya Ustadz ya. Terima kasih semuanya yang sudah datang, yang sudah hadir di sini. Dan mohon maaf sekali tidak bisa memberikan yang terbaik buat mahasiswa dan untuk Ustadz ini. Dan hari ini ya masih Ramadan ya Ustadz ya. Ini nggak ada makanan nih. Oke, terima kasih sekali lagi. Kita tutup dulu ya dengan baca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.